Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang-Bincang. Tempat kita ngobrolin topik seputar kampus, mahasiswa, dan juga hal-hal penting yang sering luput dari perhatian mahasiswa. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang peran penting Dewan Permusyawaratan Mahasiswa atau DPM di Poltekkes Kemenkes Semarang, terutama dalam 3 hal utama, teman-teman. Yang pertama ada advokasi, yang kedua ada kebijakan kampus, dan yang ketiga ada aspirasi. Wah, bersama saya Nyari Yasiana Pritama, hari ini sudah hadir narasumber hebat kita. Yang pertama ada Kak Vivi Alaidarani. Boleh disapa Kak ke kamera? Halo semua. Nah, oke. Jadi Kak Vivi Alaidarani ini dari staf ahli Komisi 2, teman-teman. Dan juga di sebelah Kak Vivi ada orang yang gak kalah kerennya, yaitu Kak Rifka Aulia. Hai. Beliau ini merupakan komisioner dari Komisi 2, teman-teman. Oke, narasumber-narasumber kita ini akan menjelaskan gimana sih DPM bekerja dan kenapa suara mahasiswa tuh nggak boleh diremehkan, teman-teman. Selamat datang untuk Kak Vivi dan juga Kak Rifka. Halo. Oke, mungkin sebelum aku masuk ke pertanyaan pertama, aku mau tanya nih kabarnya Kak Vivi dan Kak Rifka gimana? Alhamdulillah baik Kaniar. Kaniar sendiri gimana nih kabarnya? Saya juga alhamdulillah cukup baik hari ini. Oke Kak, Rifka juga sama? Baik, baik banget. Baik semuanya. Apa nggak lagi sibuk-sibuk itu Kak? Apa ngurusin advokasi, aspirasi gitu? Sibuk naik turun direk. Oh, sibuk naik turun direk katanya teman-teman. Oke, mungkin hari ini Kak Vivi dan Kak Rifka akan menjelaskan sibuknya mereka seperti apa dan juga DPM bekerja itu seperti apa sih gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama. Mungkin awal-awal boleh dijelasin dulu nih Kak, sebenarnya DPM itu apa sih dan kenapa keberadaannya itu penting di dalam struktural organisasi mahasiswa? Oke, baik Kak Niar. Saya izin menjawab, apa sih DPM itu dan kenapa DPM itu penting? Yang pertama adalah DPM itu kan merupakan lembaga organisasi legislatif tertinggi di keluarga besar mahasiswa. Dan bayangkan saja nih, kalau nggak ada DPM, kan DPM memiliki 4 tugas pokok, yaitu pengawasan, anggaran, legislatif, dan advokasi. Kalau misal nih nggak ada DPM, siapa sih yang mau mengawasi program kerja BEM? Dan kalaupun bikin anggaran, maka kita kan mengawasi anggaran. Nah, kalau nggak ada DPM, siapa sih yang akan mengawasi anggaran sehingga anggaran itu akan dilakukan secara efektif? Nah, kalau legislasi adalah ketika mahasiswa itu tidak memiliki pedoman dalam melakukan kegiatan dan dalam beraspirasi nih. Yang terakhir adalah advokasi. Sebenarnya kita kan memiliki tema, akan tetapi tema itu kan lebih fokus ke aspirasi jurusan. Sedangkan kita DPM itu fokus pada aspirasi pusat ataupun direktorat. Sehingga kalau misalnya nih dari tema tidak bisa melanjuti aspirasi dari jurusan, maka kita sebagai DPM legislatif tertinggi akan membantu menindaklanjuti aspirasi dari tema ke pusat. Seperti itu Kak Niar. Wah, ternyata DPM tuh banyak banget ya fungsinya dan cukup berat ya untuk jadi DPM. Wow, ada fungsi legislasi, fungsi pengawasan, terus tadi ada anggaran, ada advokasi teman-teman. Nah, untuk advokasi nih, kan Kak Rifka dan juga Kak Vivi ini sama-sama dari Komisi 2. Setahu saya tuh Komisi 2 komisi yang menangani tentang advokasi itu. Nah, kira-kira dari Kak Rifka dan Kak Vivi, advokasi itu apa sih? Oke, selanjutnya baik izin menjelaskan kembali. Kalau menurut KBBI ya, advokasi itu kan suatu pembelaan. Nah, kalau dalam lingkup di organisasi, kita itu melakukan sebuah pembelaan di mana kita itu menindaklanjuti aspirasi, memperjuangkan aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait, sehingga mahasiswa itu nggak merasa bahwa mereka itu sendiri, karena kita ada DPM sebagai mediasi mahasiswa kepada pihak-pihak direktorat. Nah, jadi betul sekali ya Kak yang disampaikan oleh Kak Rifka tadi. Aku izin menambahkan juga contoh kecil lah. Sebenarnya ini lebih ke contoh kecil dari aspirasi yang disampaikan melalui advokasi itu sendiri.
Contoh kecilnya itu mungkin seperti kayak AC bocor di ruang kelas, terus juga ada plafon mungkin yang bolong juga gitu, kehujanan terus, rembes, terus juga mungkin ada kursi yang rusak. Nah itu bisa diaspirasikan mahasiswa yang kepada DPM yang bisa kita tindak lanjuti melalui advokasi itu tadi, gitu. Wah, berarti istilahnya kayak DPM tuh tempat konselingnya mahasiswa ya. Oke. Wow. Tadi kan selain yang disebutin Kak Vivi nih, Kak Vivi kan tadi menyebutkan mengenai advokasi di mana advokasinya itu salah satunya mengajukan sarana prasarana ya. Betul. Nah, kira-kira advokasi lain yang pernah diajukan mahasiswa yang cukup sulit tuh apa sih Kak? Baik, kalau aku sendiri ya sebenarnya banyak sih ya aspirasi yang cukup sulit kita tangani, dan kalau menurut aku yang paling sulit itu kemarin terkait efisiensi dan juga terkait fasilitas sarana konseling. Kenapa sih? Yang pertama terkait efisiensi adalah dimana kita itu tidak bisa memberikan jawaban konkretnya gitu loh terkait efisiensi, karena itu kan dari Kemenkesnya langsung, dan sebenarnya nggak cuma mahasiswa yang terdampak tetapi juga dosen dan bahkan juga orang-orang direktorat pun terdampak pada efisiensi, sehingga ya kita nggak bisa memberikan jawaban konkretnya. Kalaupun, dan yang lain adalah psikologi ya, layanan konseling. Kenapa sih itu susah waktu itu? Karena menurut aku kemarin sempat ada problem di mana kita itu nggak menemukan titik jawaban, sehingga kita itu masih menyimpan atau mengikip aspirasi tersebut, seperti itu. Wow, ternyata sebenarnya jadi DPM tuh cukup rumit ya teman-teman, karena sebagai penjembatan. Jadi kayak DPM itu jadi jembatan antara mahasiswa dan pihak direktorat atau pihak pusat seperti itu. Nah, wow, dari tadi yang dikatain Kak Rifka tuh aku cukup interest sih Kak. Dan aku punya pertanyaan Kak. Dengan masalah-masalah yang kompleks yang ada di Poltekkes, yang ada di kampus atau yang dialami mahasiswa deh. Nah, pasti kan banyak tuh mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Dan aspirasi itu kompleks bentuknya, salah satunya ya tadi yang dikatakan Kak Rifka. Nah, kira-kira nih gimana sih cara DPM itu bisa meregulasi atau menampung suara-suara mahasiswa yang banyak dan kompleks itu? Oke, aku izin menjawab ya Kak. Mungkin lebih sederhananya pertanyaannya itu tentang bagaimana sih DPM ini menyerap dan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Untuk lebih ke mekanismenya, jadi untuk penyerapan aspirasi itu sendiri, DPM itu punya berbagai cara yang dilakukan. Yang pertama bisa melalui web, jadi melalui website DPM Poltekkes Kemenkes Semarang. Jadi buat teman-teman mahasiswa semua bisa menyampaikan aspirasinya melalui website tersebut. Di situ sudah ada pilihan kotak aspirasi, bisa diisi semua instrumen yang ada di dalamnya. Nah, untuk aspirasi yang masuk melalui website DPM itu akan direkap oleh DPM selama 1 bulan sekali perekapan untuk dinaikkan atau disampaikan kepada pihak terkait. Nah, selanjutnya itu selain web itu mahasiswa juga bisa menyampaikan aspirasinya melalui program kerja dari Komisi 2. Jadi kami dari Komisi 2 itu mempunyai program kerja Sarasehan. Sarasehan itu juga merupakan tempat penyerapan aspirasi mahasiswa. Jadi kalau di Sarasehan ini lebih enak lagi Kak, karena pihak direktorat ini langsung hadir dan bisa menanggapi semua aspirasi yang masuk dari mahasiswa gitu. Lalu ada juga program kerja DPM Nyapa dan Reses. Ini juga penyerapan aspirasi juga bisa dilakukan secara langsung juga. Nah, ini lebih kompleks lagi juga ke seluruh jurusan dan merata. Jadi bukan hanya di kampus pusat aja nih yang diserap aspirasinya, yang kita lihat apakah memang benar ada aspirasi seperti itu. Namun juga di kampus-kampus cabang yang lainnya begitu. Oke, berarti ada dong ruang untuk mahasiswa dan juga pihak direktorat untuk ngobrol secara langsung di Sarasehan ya tadi? Jelas ada Kak di Sarasehan. Wow, menarik nih. Nah, kalau
misalkan ada Sarasehan nih Kak. Nah, apakah semua aspirasi yang diajukan oleh mahasiswa ketika bertemu oleh pihak direktorat itu langsung ditanggapi oleh direktorat saat itu juga? Kalau kita berbicara soal langsung tanggapan, ditanggapi, tentu akan langsung ditanggapi. Karena nggak mungkin dong ada aspirasi disampaikan oleh mahasiswa dan di situ ada pihak direktorat, namun didiamkan saja. Tentu akan ditanggapi, tapi untuk tindak lanjutnya itu yang memerlukan waktu, karena kan tidak semua aspirasi itu bisa langsung kayak saat itu disampaikan, saat itu selesai, nggak mungkin langsung begitu. Jadi ada beberapa mungkin aspirasi yang memerlukan waktu, memerlukan tahap-tahapan terlebih dahulu untuk bisa diselesaikan. Oke, memerlukan tahapan-tahapan tertentu. Ya, benar sih kata Kak Vivi. Terus berarti kalau aku beralih nih ke aspirasi-aspirasi jurusan yang dituangkan melalui reses dan DPM menyapa. Itu apakah kita langsung menemui secara tatap muka atau secara langsung ke jurusan-jurusan itu untuk melihat realitanya seperti apa, atau bagaimana nih sistemnya? Terkait program kerja DPM menyapa ya, sebenarnya kita kan visit secara langsung dari kampus 1 sampai 9. Nah, kita kan biasanya nggak cuma visit, kita itu melihat keadaan kampus tersebut ya, sehingga kita dokumentasi dan lalu kita buat rekapan dari kampus 1 sampai 9, dan di situ kita biasanya langsung menaikkan dan meminta tanggapan terkait aspirasi tersebut. Dan biasanya dari pihak direktorat sendiri itu bertanya kepada pihak jurusan bagaimana keadaan fasilitas, kenapa bisa seperti itu, mungkin seperti itu Kak. Wow, keren. Berarti saking banyaknya ruang-ruang ataupun forum-forum untuk mendiskusikan aspirasi, mesti banyak dong aspirasi-aspirasi yang masuk. Dan menurut kalian deh, atau dari hasil rekapan, apa sih aspirasi yang paling banyak diajukan oleh mahasiswa gitu, dan apa aspirasi yang berhasil kalian perjuangkan di situ? Baik, izin menjawab. Biasanya tuh mahasiswa menyampaikan aspirasi itu di sarana dan prasarana ya. Dan apakah kita berhasil? Tentu beberapa kita berhasil tindak lanjut nih. Seperti kemarin jaring-jaring lapangan voli di belakang gedung CKG. Kemarin kalau nggak salah tuh ada mahasiswa sempat jatuh ya Vi ya, terkait jaring-jaring, dan akhirnya kita menaikkan hal tersebut, dan alhamdulillah sekarang sudah ditindaklanjut dan jaring-jaring lapangan juga sudah dibenarkan. Kemarin juga terkait atap lantai 5 ruang teater, kemarin kan sempat bolong dan bocor ya, itu kan nggak enak dilihat, dan juga kursi-kursinya kemarin tuh sempat banyak yang nggak bisa digunakan. Tapi kita kemarin berhasil dokumentasi dan kita naikkan kepada pihak direktorat, dan akhirnya sekarang juga sudah dibenarkan. Dan kemarin katanya juga ada ya wifi PKM Lomot. Nah itu kan pihak IT ya, dan kemarin waktu diskusiin dan sekarang pun juga sudah dibenarkan gitu loh. Sekarang wifi PKM juga sudah dibenarkan, jadi lebih lancar dan bahkan nggak dikunci, jadi mahasiswa juga bisa mengakses wifi PKM. Jadi nggak hanya organisasi, tapi mahasiswa juga bisa. Wah, berarti banyak banget itu untuk sarana prasarana yang udah dinaikkan lah istilahnya oleh DPM. Nah, oke. Mungkin selanjutnya saya mau tanya, kalau boleh ya, saya mau tanya tentang refleksi. Menurut kalian seberapa efektif sih DPM selama ini dalam menyuarakan suara mahasiswa? Oke, kalau konteks pertanyaannya itu dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa, kalau dari aku sendiri tapi menurut saya sudah sangat efektif. Kalau dalam konteksnya menyuarakan aspirasi dari mahasiswa, karena apa? Saya bisa bilang sangat efektif karena dari DPM khususnya Komisi 2 sendiri, setiap ada aspirasi yang masuk, kita selalu menyalurkannya ke pihak yang terkait. Tidak pernah mengabaikan aspirasi yang ada. Namun, itu juga tergantung urgensinya. Jadi nggak bisa sekali ada aspirasi masuk kita langsung naikin terus gitu. Jadi mungkin sebagai contoh nih Kak,
wifi lemot gitu ya kak, wifi lemot sama aspirasi terkait IT, mungkin e-learning. Nah, kita kan kalau absen gitu, kalau ada matkul absen gitu kan di e-learning ya kak. Yeah. Nah untuk itu kan untuk merekam kehadiran kita, bukti bahwa kita mengikuti kelas gitu, dan itu penting. Kalau dari e-learningnya itu ada aspirasi masuk tentang e-learningnya error, terus ada juga aspirasi masuk wifi-nya lemot, wifi ruangan A lemot. Nah untuk dari kedua aspirasi tersebut kita pilih mana yang lebih urgent nih. Nah mana yang harus kita naikkan terlebih dahulu. Nah bisa dilihat, oh mungkin e-learning nih, e-learning ini kan kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan ya buat mahasiswa dan dosen, untuk sebagai sarana lah untuk kegiatan belajar mengajar juga. Nah jadi untuk e-learning ini bisa kita langsung tindak lanjuti ke pihak IT yang ada di direktorat. Tapi untuk aspirasi terkait wifi, mungkin kalau wifi pun itu kan kita juga punya paket data sendiri gitu ya kak. Jadi mungkin bisa digunakan dulu nih paket datanya, nggak hanya akan mengandalkan wifi gitu. Jadi untuk wifi akan tetap dinaikkan, namun kita tunggu melalui kita naikkan bersamaan dengan rekapan bulanan aspirasi, karena kan dari DPM sendiri Komisi 2 itu selalu menaikkan aspirasi itu setiap bulan sekali gitu. Wah, jadi untuk menyuarakan tuh sebenarnya efektif teman-teman, udah efektif dan sangat efektif kata Mbak Vivi. Karena apa? Jadi tuh karena banyaknya aspirasi dari mahasiswa, tentunya ketika disampaikan tanpa ada susunan yang baik, itu juga nggak akan baik, nggak akan berimpact atau nggak akan disalurkan secara baik. Nah, kenapa kok bisa dikatakan efektif? Karena dari Komisi 2 ini menyuarakan dengan memperlihatkan atau dengan menyortir mana sih yang lebih urgent, seperti itu teman-teman. Dan juga tahapan-tahapannya juga sudah tersusun atau tertata seperti itu. Jadi ibaratnya menyuarakan pun juga sebulan sekali gitu loh teman-teman. Jadi Komisi 2 ini selalu merekap aspirasi-aspirasi dari mahasiswa dan selalu ingin menyuarakan mahasiswa dan enggak mengabaikan suara mahasiswa. Oke, mungkin terakhir ya kak, apa harapan dari kakak-kakak kita DPM nih untuk mahasiswa dan juga untuk pihak kampus kedepannya? Oke, mau dimulai dari mana nih kak Rika? dulu. Silakan. Mungkin dari aku, harapan untuk semua mahasiswa ini khususnya, yuk bisa yuk gitu, sampaikan suara kalian gitu, suarakan aspirasi kalian. Jadi hal kecil yang kalian sampaikan, jika memang itu kiranya nanti itu juga bisa bermanfaat untuk kemajuan kampus kita yang tercinta begitu. Jadi jangan takut nih untuk menyuarakan aspirasinya. Itu untuk harapan saya. Betul sekali apa dikatakan Mbak Vivi. Kalau aku mungkin izin menambahkan saja ya, bahwasanya mungkin mahasiswa bisa lebih mengkritisi mengenai fasilitas dari kampus kita ya, karena kita kan juga sudah membayar UKT ya, dan ya masa sih kita mau menerima fasilitas yang hanya itu saja ya, yang pastinya ya itu akan sangat merugikan bagi kita. Mungkin harapan saya adalah mahasiswa bisa nih lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi dan juga lebih aktif dalam mengkritisi, karena bagaimanapun juga kita kan sebagai DPM, sebagai mediasi nih, sebagai advokasi kebijakan yang dimana kita itu membantu menyuarakan aspirasi, sehingga mahasiswa nggak perlu takut apakah nanti apakah nanti direktorat tahu siapa yang memberikan aspirasi tersebut, karena kita kan memiliki undang-undang advokasi ya Mbak. Kita meyakinkan 100% bahwa mahasiswa akan anonim dalam memberikan aspirasi, sehingga mahasiswa nggak perlu takut dalam menyuarakan aspirasi. Nah, dari kata-kata narasumber kita atau pesan-pesan narasumber kita, yang aku highlight adalah teman-teman mahasiswa jangan takut untuk menyuarakan aspirasi. Karena aspirasi kalian, suara kalian itu penting untuk kemajuan Poltekkes Kemenkes Semarang. Oke, menarik banget ya obrolan kita pada hari ini tuh. Jadi makin kelihatan nih kalau DPM tuh banyak nih teman-teman yang mempertanyakan DPM tuh ngapain sih. Nah ini teman-teman, salah satu dari banyaknya tugas DPM yaitu menyuarakan
advokasi atau menyuarakan aspirasi mahasiswa yang banyak banget. Dari mahasiswa kampus 1 sampai kampus 9 teman-teman. Semua itu direkap oleh DPM teman-teman. Nah, jadi DPM itu bukan cuma organisasi formalitas ya, tapi organisasi yang punya dampak yang cukup signifikan bagi kemajuan Poltekkes maupun kemajuan dan juga keefektifan maupun kebermanfaatan mahasiswa seperti itu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, ingat teman-teman bahwa suara kita itu penting. Jangan ragu untuk menyampaikan suatu pendapat ya teman-teman. Karena suara kita adalah suatu inovasi bagi kita, kampus dan juga mahasiswa, serta kemajuan bagi seluruh KPM Poltekkes Semarang. Betul sekali. Oh iya Mbak, kita juga memiliki jargon, ya jargon ya. Tagline Iya, Kak. tagline dalam tagline. aspirasi. Wow, gimana tuh tagline-nya? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Satukan aspirasi, wujudkan perubahan bersama. Wah, satukan aspirasi, wujudkan perubahan bersama. Wah, jargonnya keren banget dari Komisi 2 teman-teman. Ingat ya teman-teman, selalu ingat jargon itu untuk digunakan dimanapun kita berada, terutama di lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Semarang untuk kemajuan kita bersama. Oke, terima kasih untuk Kak Rifka dan juga Kak Vivi yang telah mendampingi saya untuk ngobrol hari ini seputar advokasi, aspirasi dan juga kebijakan kampus nih. Terima kasih juga udah mau datang ke podcast ini dan menyebarkan informasi ke kita, saya maupun mahasiswa lainnya ya, mahasiswa dari anak-anak Poltekkes Kemenkes Semarang gitu. Juga buat teman-teman yang dengerin podcast ini, jangan cuma dengerin aja, dicatat tuh pesannya teman-teman, bahwa kita itu harus selalu menyuarakan aspirasi kita dan inovasi kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap kritis dalam menyuarakan aspirasi kita untuk kemajuan kita bersama. Sekian dari saya Nia Riasiana Pritama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.